Halo guys, welcome back to our channel. Nggak kerasa banget ya, ternyata di tahun 2023 ini kita sudah mulai memasuki pertengahan tahun. Selama kurang lebih waktu 6 bulan ini kok kayaknya rasanya nggak ada yang baru ya. Bahkan untuk ngebikin konten aja rasanya susah dan sedikit banget konten yang kita buat. Tapi baru-baru ini saya baru aja kena racun dari salah satu suhu perkoian di Indonesia. Tapi untuk kali ini saya nggak mau langsung spill. Saya pengen teman-teman coba untuk nebak dulu, karena harusnya teman-teman yang nonton di channel saya harusnya tahu juga orang yang satu ini. Karena kalau dari yang saya lihat di statistik YouTube saya, kebanyakan teman-teman yang nonton video saya juga nonton video dari suku yang satu ini gitu. Nah, kira-kira apa sih yang baru? Well, kalau misalkan kolam kayaknya belum ya, masih kolam yang sekarang. Tapi yang baru tentu aja adalah ikan. Nah, saya baru aja beli sebuah ikan yang menurut saya super unik, karena saya nggak pernah lihat ikan ini secara langsung di depan mata. Jadi ini langsung beli cuma dari online, karena emang ngelihat ikan ini unik aja dan tiba-tiba kayak kepengen beli aja. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat. By the way, sebelum kita mengunboxing ikan yang mau kita bahas di video kali ini, saya mau kasih lihat ke teman-teman dulu sih sedikit tentang persiapan sebelum ikan ini masuk gitu ya. Jadi sebelum ikan ini kita masukin ke dalam kolam, pastinya harus melalui proses karantina terlebih dahulu, di mana teman-teman di sini bisa coba untuk menyiapkan wadah yang ukurannya disesuaikan lah dengan kira-kira size ikannya berapa. Di sini ikan yang saya beli itu ukurannya size 20 bu, sehingga saya menggunakan bak yang kurang lebih diameter sekitar 70 hingga 80 cm. Kalau misalkan ikan yang teman-teman beli lebih gede, ya pastinya teman-teman perlu bak yang lebih gede juga gitu ya. Setidaknya ikannya masih bisa leluasa gerak di bak tersebut. Kemudian untuk ketinggiannya sendiri, ketinggian bak yang saya pakai nggak gitu tinggi, tapi saya ada menggunakan jaring supaya jaga-jaga biar ikannya nggak loncat. Dan juga saya juga menggunakan Elbayo. Ini obat yang sering banget dipakai buat karantina atau misalkan kalau ikan lagi sakit. Nah, tentu aja untuk dosis karantina sama buat ikan sakit tuh beda, tapi teman-teman biasanya bisa lihat ada takarannya di obatnya tersebut. Kemudian juga jangan lupa untuk menyiapkan aerator supaya membuat suplai oksigennya biar ikannya itu nanti nggak hapung ya di bak yang kita gunakan. Oke, kemudian kita balik lagi nih. Sekarang kita langsung aja masuk ke proses unboxing. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini udah mulai ada penampakan ikannya. Dan mungkin ya teman-teman baru lihat sekarang itu warnanya gelap ya. Makanya kenapa saya bilang nih ini koi itu super unik, karena dia nggak kayak koi-koi pada umumnya. Kalau biasanya kan koi-koi yang kita tahu itu kayak gosanke yang notabene itu warnanya merah, putih, atau ada hitam gitu ya. Hitamnya pun cuma bentol-bentol. Tapi yang kali ini warnanya gelap. Cuma memang warna aslinya belum kelihatan karena masih ketutupan juga sama plastiknya yang rada burem. Nah, kemudian sebelum kita mengeluarkan ikan ini dan kita masukin ke wadah karantina tadi, kita perlu angkat dulu plastiknya, kemudian ditaruh di atas wadah karantina tadi. Ini fungsinya untuk penyesuaian suhu, supaya suhu antara air di plastik itu sama dengan air di wadah karantina gitu ya. Nah, untuk penyesuaiannya sendiri saya biasanya kurang lebih 15 menit, karena ikannya juga datangnya dari daerah sekitar Jabodetabek ya. Jadi harusnya dari segi suhu air tuh gak beda jauh lah gitu. Nah, kemudian saya juga biasanya lap dulu plastiknya, karena saya memastikan kalau misalkan plastiknya ini itu bersih, karena kan bakal kontak langsung nih ya sama air di tempat karantina. Nah, setelah selesai penyesuaian suhu nih, kita buka aja langsung plastiknya. Tapi jangan langsung masukin ikannya ke dalam wadah karantina, tapi kita masukin dulu sebagian air dari wadah karantina ke dalam kantongnya. Ini juga fungsinya untuk membantu si ikan beradaptasi. Nah, setelah 1 menit ikannya itu udah mendapatkan sebagian air dari wadah karantina, baru teman-teman bisa keluarin ikannya. Tapi jangan dikeluarin sama airnya yang ada di dalam plastik, tapi cuma ikannya aja. Kenapa? Sebenarnya saya sendiri juga kurang tahu persis ya kenapa, tapi kalau saya ngelihat kebanyakan orang-orang di luar sana itu praktiknya lebih sering cuma dikeluarin ikannya aja gitu. Mungkin takut ada airnya yang kurang bagus dari tempat pengiriman atau gimana. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat langsung kan gimana penampakan asli dari ikannya. Dari segi warnanya unik banget ikan ini, karena ikan ini itu juga merupakan ikan hasil
persilangan antara ikan soragoi dengan chagoi kalau nggak salah ya. Nah, ikan ini tuh disebutnya Ochiba shigure. Jadi kalau teman-teman nih ngelihat ikan ini, harusnya sih udah bisa nebak ya ikan ini tuh dari mana. Nah, tadi kan saya belum mau spill nih. Nah, sekarang langsung aja saya spill ya. Jadi kalau teman-teman mantau channel-channel koi lain pasti tahu kalau misalkan ini adalah ikan hasil ternak dari Paman Keko. Nah, ini merupakan yang generasi keempat, berarti ini udah tahun keempat ya Paman Keko ngemijahin ikannya. Dan ikan ini umurnya itu sekarang baru 3 bulan. Nah, pada cerita sedikit pada saat tahun kedua itu sebenarnya saya itu baru renov kolam. Pada saat itu juga kolam saya dihandle oleh Paman Keko. Nah, tapi saya pada saat itu belum kedapetan lah untuk si Ochibanya ini. Kemudian di tahun ketiga, kebetulan saya lagi senengnya sama koi-koi Gosanke, jadi ya saya belum beli dulu karena saya merasa saya pengen ngejaga populasi ikan yang ada di kolam saya. Kemudian di tahun ini akhirnya di gen yang keempat, setelah sekian lama gak beli koi, dan kebetulan ngelihat lelangnya Paman Keko dan ada satu yang saya suka yang ikan ini, akhirnya saya keracun juga, makanya coba beli karena saya pengen lihat gitu ya Ochiba itu kayak gimana sih, belum pernah lihat secara langsung soalnya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum tahu, Paman Keko itu kan kemarin sempat ngelakuin lelang Ochiba ini kurang lebih sekitar 20 ekoran kalau nggak salah. Nah, ikan saya ini bukan ikan yang paling mahal, bahkan kalau misalkan dibandingin sama ikan-ikan lain cukup murah menurut saya. Tapi kenapa saya pilih ikan ini? Karena mungkin dari segi polanya maybe dia kalah ya sama ikan-ikan lain. Tapi saya itu kalau milih ikan kecil, yang saya pertimbangkan itu adalah kepalanya terlebih dahulu gitu. Karena di ukuran kecil seperti ini susah banget untuk ngejudge apakah sebuah ikan tuh potensial atau enggak. Maybe buat orang-orang yang udah pro mereka bisa. Kalau saya sih belum begitu. Jadi saya ngelihatnya dari kepalanya dulu gitu. Kebetulan kepalanya besar, makanya saya ngelihat ini ikan kemungkinan besar ada potensi untuk menjadi gede. Jadi saya berharap ikan ini itu bisa jadi kayak susuinya saya lah, karena susui saya juga pada saat saya beli saya cuma pilih dari kepalanya doang. Nah, bodinya itu pas datang, aduh keramping banget. Tapi setelah saya pelihara 2-3 tahun sekarang udah jadi bagus banget body shape-nya. Nah, dan juga teman-teman kalau bisa lihat sekarang ikan ini itu di wadah dia aktif banget ya, berenang terus. Dan ini sangat berbeda dengan ikan-ikan saya yang lain, karena biasanya ikan-ikan saya yang lain kalau lagi di karantina itu kayaknya mereka diem aja di bawah, bahkan kalau misalnya dideketin tiba-tiba bisa berenang dan nabrak-nabrak baknya gitu. Nah, ikan ini tuh aktif banget, jadi hopefully nanti pas di kolam tuh bisa jadi ikan yang rakus dan juga bisa jadi ikan yang jinak, karena pada dasarnya juga ikan ini kan dia ngebawa darah dari chagoi dan soragoi yang notabene ikan itu cenderung lebih jinak daripada ikan-ikan yang warnanya itu lebih dari satu gitulah ya. Untuk sekarang ini so far yang bisa saya ceritain tentang ikan ini. Nanti saya akan coba lagi untuk bahas ikan ini di video-video selanjutnya mungkin. Kalau misalnya ikan itu udah kita masukin ke kolam dan kita lihat gimana proses adaptasi, dan juga nanti kita coba pantau apakah ikannya ini bisa memenuhi ekspektasi dari saya atau enggak. Seperti biasa, thank you banget buat semuanya yang udah nonton sampai akhir video ini. Buat teman-teman yang belum follow kita Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto, karena biasa kita share tentang keseharian kita di situ. As always, thank you. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.